The Little Drummer Boy. Little Drummer Boy merupakan lagu Natal favorit yang sangat disukai oleh orang-orang di seluruh dunia. Lagu ini dinyanyikan oleh banyak artis dari berbagai penjuru dunia dalam beragam versi. Tidak diketahui secara pasti siapa yang menulis lagu tersebut, namun Little Drummer Boy diyakini telah ditulis oleh Kathryn K. Davis pada tahun 1941. Lagu ini terinspirasi oleh lagu Ceko berjudul Carol of the Drum, dan kemudian ditata ulang dengan terjemahan bahasa Inggris. Tapi Davis bukan satu-satunya orang yang berjasa menulis lagu tersebut. Menurut beberapa laporan, Henry Onorati dan Harry Simeone juga ikut membantu penulisan lirik lagu tersebut. Kisah di balik bocah drummer cilik. Tetapi Yesus berkata, "Biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku dan jangan menghalangi mereka, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Matius 19 ayat 14. Lagu tersebut bercerita tentang seorang anak laki-laki yang mengunjungi bayi Yesus di Bethlehem. Dia miskin dan tidak mampu membawa hadiah mewah seperti pengunjung lainnya, tapi dia punya persembahan sederhana untuk diberikan, keterampilan bermain drumnya. Hanya dengan sebuah drum sederhana, bocah penabuh drum cilik ini berharap dapat menggunakan bakatnya untuk menghormati dan mengekspresikan cintanya kepada raja yang baru lahir. Dia memahami bahwa dia tidak memiliki kekayaan materi untuk ditawarkan, namun dia percaya bahwa musiknya memiliki kekuatan untuk menyentuh hati Yesus. Pengulangan yang berulang-ulang. Pah, ram pam pam pam, membangkitkan irama drum yang menciptakan rasa hormat dan kekaguman. Hadiah dari anak laki-laki drummer kecil ini mewakili gagasan bahwa setiap orang memiliki sesuatu yang berarti untuk dipersembahkan pada sang raja. Tidak selalu harta benda, tindakan cinta dan talenta yang tulus bisa menjadi hadiah yang paling berharga.
Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Charlie Carlsen, pemuda Kristen pemukul genderang. Cerita berikut ini adalah kisah nyata, diambil dari sebuah buku tua yang sudah tak diterbitkan lagi. Buku ini disusun oleh S.B. Shaw, yang diterbitkan tahun 1894 oleh Larry dan Flora Underwood. Cerita ini dikisahkan oleh dokter ahli bedah, Dr. M.L.R. Saya bekerja sebagai dokter ahli bedah pada Angkatan Bersenjata Amerika Serikat selama Perang Sipil. Suatu hari setelah pertempuran di Gettysburg, ratusan prajurit yang terluka berada dalam rumah sakit di mana saya bekerja. Beberapa dari mereka memerlukan amputasi, pemotongan organ tubuh, sebab terluka di kaki atau tangan atau kedua-duanya. Di antara mereka ada seorang anak laki-laki yang telah bekerja selama 3 bulan. Karena masih terlalu muda untuk menjadi prajurit, ia bekerja sebagai pemukul genderang. Ketika dokter-dokter yang menjadi asisten saya datang untuk memberi suntikan patirasa kepadanya, sebelum amputasi dilakukan, dia menggelengkan kepala dan menolaknya. Pada waktu mereka berkata bahwa ini adalah perintah dokter, dia berkata, "Panggillah dokter itu kemari." Saya datang menghampiri tempat tidurnya dan berkata, "Anak muda, mengapa kamu menolak suntikan patirasa itu? Waktu saya menjumpai kamu dalam medan pertempuran, keadaanmu sudah terlalu parah, sehingga hampir-hampir saya tak membawamu ke sini. Tetapi waktu kamu membuka matamu yang biru besar itu, terlintas dalam pikiran saya bahwa kamu mempunyai seorang ibu, yang mungkin sedang memikirkan dirimu saat itu. Karenanya saya tak ingin engkau mati di medan itu, lalu saya membawamu kemari. Kau kehilangan banyak darah dan masih terlalu lemah untuk dioperasi tanpa suntikan patirasa itu. Biarkan saya memberi sedikit suntikan itu." Sambil memegang tangan saya dan menatap saya, ia berkata, "Dokter, ketika saya berumur 9,5 tahun, saya telah memberikan hati saya pada Kristus. Sejak itu saya belajar untuk percaya dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Saya tahu bahwa sekarang pun saya dapat mempercayainya. Dialah kekuatanku. Dia akan menguatkan saya apabila dokter memotong kaki dan tangan saya." Lalu saya menawarkan sedikit brandy, minuman beralkohol, untuk mengurangi rasa sakit kepadanya. Tetapi anak itu melihat saya menjawab, "Dokter, ketika saya berusia 5 tahun, ibuku berlutut di sampingku dan sambil mendekap saya dia berkata, 'Charlie, saya berdoa kepada Yesus, agar kamu tidak akan pernah sekalipun minum alkohol. Ayahmu mati karena mabuk, dan saya meminta, agar Tuhan Yesus memakaimu untuk memperingatkan orang-orang lain dari bahaya minuman keras, serta mendorong mereka untuk mencintai dan melayani Tuhan.' Sekarang saya berumur 17 tahun, dan saya tak pernah minum suatu minuman lain yang lebih keras dari kopi atau teh. Inilah kesempatan yang baik, di mana saya bisa mati dan pergi kepada Tuhanku. Apakah kau akan mengirim aku ke sana dengan brandy dalam nafasku?" Saya tak akan pernah melupakan pandangan anak itu kepadaku. Tetapi saya menghargai kesetiaan anak itu kepada juru selamatnya. Dan waktu saya melihat bagaimana ia begitu setia dan percaya kepada Tuhan, sampai akhir hidupnya, sesuatu menyentuh hati saya dengan ajaib. Lalu saya mengoperasi anak itu, dengan cara yang tak pernah saya lakukan pada prajurit lainnya. Saya bertanya kepadanya, inginkah ia berjumpa dengan pendetanya? Pendeta mengenal anak itu dengan baik, karena sering terlihat di dalam kebaktian-kebaktian doa. Sambil memegang tangannya, pendeta itu berkata, "Charlie, saya benar-benar sedih melihat keadaanmu." "Oh, saya tidak apa-apa Pak Pendeta," jawab Charlie. Selanjutnya Charlie mengatakan, "Dokter akan memberikan suntikan kloroform." Tetapi saya menolaknya. Lalu ia ingin memberi saya brandy, tapi saya menolaknya juga. Jadi sekarang, bila Tuhan akan memanggil saya dapat datang kepadanya dengan cara yang benar. "Kamu tak seharusnya mati, Charlie," kata pendeta itu, "tapi bila Tuhan memanggilmu pulang, adakah sesuatu yang dapat saya lakukan bagimu?" "Pak Pendeta,
Tolong ambilkan Alkitab kecil di bawah bantalku, alamat ibuku ada di dalamnya. Tolong kirimkan Alkitab kecil ini kepadanya. Sejak saya meninggalkan rumah, saya tak pernah membiarkan satu hari pun berlalu, tidak peduli apakah kami sedang dalam medan perang atau berada dalam rumah sakit, tanpa membaca firman Tuhan dan berdoa agar Tuhan memberkatinya. Apakah ada hal lain lagi yang dapat saya lakukan, anakku? Tanya Pak Pendeta. Ya, tolong tuliskan surat kepada guru sekolah minggu Saint Street Church di Brooklyn, New York. Katakan padanya bahwa saya tak pernah lupa dorongan-dorongan, nasihat-nasihat yang baik dan doa-doanya. Hal-hal itu telah menolong saya melewati semua bahaya pertempuran ini. Dan kini, di saat-saat terakhir ini, saya berterima kasih kepada Tuhan untuk guruku yang tercinta dan minta kepadanya untuk memberkati dan menguatkannya. Lalu Charlie berpaling pada saya dan berkata, "Saya siap, dokter. Saya berjanji tidak akan mengeluh sewaktu kau memotong kaki dan tanganku, jika kau tak memberikan saya suntikan kloroform. Saya juga berjanji kepadanya, tidak akan memberikan obat pati rasa, tetapi saya sendiri tidak berani mengambil pisau, sebelum saya sendiri meneguk brandy. Selagi saya memotong sebagian dagingnya, Charlie Carlson tak pernah mengeluh, tetapi ketika saya mengambil gergaji untuk memotong tulangnya, anak itu mengambil bantal dan menggigitnya, dan bisikan kata-kata yang dapat saya dengar adalah, "Oh Yesus, Yesus yang tercinta, berdirilah di sisiku sekarang." Anak itu tetap memegang janjinya, ia tak pernah mengeluh. Saya tak dapat tidur malam itu, dan kemana saya berguling dan berputar di atas tempat tidur, saya teringat mata biru yang lembut itu, dan waktu saya memejamkan mata untuk tidur, kata-kata, "Oh Yesus, Yesus yang tercinta, berdirilah di sisiku sekarang," terngiang-ngiang di telingaku. Tengah malam, saya meninggalkan tempat tidur, pergi ke rumah sakit, suatu hal yang tak pernah saya lakukan sebelumnya, kecuali ada sesuatu yang gawat. Tetapi saat itu, saya mempunyai suatu keinginan yang aneh dan kuat untuk menjenguk anak itu. Ketika saya masuk ke dalam rumah sakit, seorang perawat berkata pada saya, bahwa ada 16 orang prajurit yang terluka telah mati. Apakah Charlie Carlson termasuk salah satu dari mereka? Tanya saya. Tidak, Pak. Anak itu tidur dengan manis bagaikan seorang bayi. Ketika saya masuk ke dalam kamarnya, seorang suster mengatakan bahwa kurang lebih jam 9. Ada 2 orang dari YMCA datang menjenguk Charlie Carlson. Mereka menyanyi dan membacakan firman. Pendeta R juga bersama dengan mereka. Lalu dia berlutut di samping tempat tidur Charlie, lalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Selagi mereka berlutut, mereka menyanyikan sebuah lagu yang amat indah, "Yesus Kekasih Jiwaku." Charlie pun ikut menyanyi. Saya tak dapat mengerti bagaimana anak itu dapat menyanyi dalam keadaan luka separah itu. 5 hari setelah saya melakukan operasi, Charlie memberitakan firman Tuhan yang baru pertama kali saya dengar. "Waktuku sudah tiba. Aku tidak berharap untuk dapat melihat sinar matahari lagi. Dengan segenap hati, aku berterima kasih atas segala kebaikanmu. Aku tahu engkau seorang Yahudi, dan engkau tak percaya Yesus, tapi aku ingin kau tinggal bersamaku, dan melihat aku mati dengan iman yang tidak goyah kepada Yesus Juru Selamat pribadiku, hingga saat terakhir hidupku. Saya mencoba untuk tetap tinggal di situ, tetapi saya tak mampu. Saya tak berani melihat seorang pemuda Kristen mati bersuka cita dalam kasih Kristus yang saya benci. Cepat-cepat, saya tinggalkan ruangan itu. Kira-kira 20 menit kemudian, seorang pelayan datang menemui saya yang sedang duduk di kantor dengan tangan menutupi muka. Dia berkata, "Charlie Carlson ingin menemui saya." "Saya baru saja menemuinya, dan saya tak mampu menemuinya lagi," jawab saya. "Tapi dokter," dia berkata, "bahwa dia harus menemui Anda sekali lagi sebelum dia meninggal." Akhirnya saya putuskan untuk menemui Charlie, untuk mengucapkan kata-kata penghiburan sebagai pengantar kematiannya. Saya berusaha meyakinkan diri bahwa kata-kata yang diucapkan Charlie tentang Yesusnya tidak akan dapat mempengaruhi saya sedikit pun. Ketika saya masuk dan duduk di sampingnya, saya melihat bahwa kondisinya memburuk. Sambil meminta agar saya memegang tangannya, dia berkata,
Dokter, saya mengasihi engkau karena engkau seorang Yahudi. Teman terbaik yang aku miliki di dunia ini adalah seorang Yahudi. Saya bertanya padanya, siapakah dia itu? Charlie menjawab, Yesus Kristus, dan aku ingin memperkenalkan dia kepadamu sebelum aku mati. Maukah kau berjanji padaku, bahwa apa yang akan aku katakan tak akan pernah engkau lupakan, dokter? Saya berjanji, dan dia berkata, 5 hari yang lalu, ketika engkau memotong kaki dan tanganku, aku berdoa dan meminta kepada Tuhan Yesus agar kau dapat mengenal kasih-Nya. Kata-kata itu masuk dalam-dalam di hati saya. Saya tak dapat mengerti bagaimana seorang anak laki-laki seperti Charlie, yang menderita kesakitan berat saat saya memotong organ tubuhnya, dapat melupakan semua kesakitannya, dan meminta pada juru selamatnya untuk menyelamatkan jiwa saya yang belum mau menerima Yesus. Saya hanya dapat berkata, anakku sayang, kondisimu akan segera membaik. Dengan kata-kata itu, saya meninggalkan ruangan itu. 12 menit kemudian dia tertidur selamanya, selamat dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Ratusan prajurit mati di rumah sakit selama perang. Tetapi baru pertama kali ini, saya mengikuti penguburan seseorang prajurit mati, dan itu adalah penguburan Charlie Carlsen. Saya menempuh perjalanan sejauh 3 mil untuk mengikuti penguburannya. Saya memakaikannya seragam prajurit baru dan meletakkan jenazahnya dalam peti mati seorang perwira, dengan bendera Amerika Serikat di atasnya. Kata-kata anak yang sekarat itu membuat kesan mendalam pada diri saya. Pada waktu itu saya adalah seorang yang kaya, tapi saya bersedia memberikan setiap sen yang saya miliki, apabila saya dapat merasakan damai dan penghiburan Kristus seperti yang dirasakan oleh Charlie Carlsen. Nyatanya perasaan seperti itu tidak dapat dibeli dengan uang. Akhirnya saya dapat melupakan semua khotbah yang diucapkan Charlie kepada saya, tetapi saya tidak dapat melupakan anak itu sendiri. Melihat masa lalu, saya mulai sadar bahwa saya berada di bawah kutuk dosa. Selama hampir 10 tahun, saya terus memerangi Kristus dengan segala kebencian dan penolakan saya, sampai akhirnya doa Charlie Carlsen terjawab, dan akhirnya saya menyerahkan hidup saya kepada kasih Yesus. Pada suatu hari, kurang lebih 1,5 tahun setelah saya bertobat, saya pergi ke suatu kebaktian doa di Brooklyn. Itu merupakan salah satu kebaktian di mana orang-orang Kristen bersaksi tentang kasih setia Tuhan yang telah dilimpahkannya pada mereka. Setelah beberapa orang bersaksi, seorang ibu tua berdiri dan berkata, "Saudara, mungkin ini adalah kesempatan terakhir bagi saya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang telah dilimpahkannya kepada saya, karena kemarin dokter berkata bahwa paru-paru kanan saya sudah hampir tidak berfungsi dan paru-paru kiri saya juga tak dapat bekerja dengan baik. Karena itu saya sadar, waktu saya hanya tinggal sedikit. Tetapi sisa yang ada padaku ini adalah milik Yesus. Adalah suatu kesukaan besar bagi saya, bahwa saya akan segera bertemu dengan anak laki-laki saya, bersama Yesus di dalam sorga." Charlie bukan hanya seorang prajurit bagi negaranya, tetapi juga seorang prajurit bagi Kristus. Dia telah menderita luka parah dalam pertempuran di Gettysburg dan dirawat oleh seorang dokter Yahudi yang telah memotong kaki dan tangannya. Dia mati 5 hari setelah dioperasi. Seorang pendeta telah menulis surat dan mengirim Alkitab anak saya kepada saya. Menjelang kematiannya, Charlie berkata kepada dokter Yahudi itu, "Dokter, sebelum saya mati, saya ingin mengatakan sesuatu kepadamu, yaitu bahwa 5 hari yang lalu sewaktu engkau memotong kaki dan tanganku, aku berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus untuk engkau." Waktu saya mendengar ibu itu bersaksi, saya tak dapat tetap tinggal duduk. Saya tinggalkan kursi saya, berlari, memegang tangan ibu itu dan berkata, "Tuhan memberkati engkau saudaraku, doa anakmu sudah didengar dan dijawab." Sayalah dokter Yahudi yang telah didoakan oleh Charlie Carlsen. Juru selamatnya sekarang sudah menjadi juru selamat saya, kasih Kristus telah memenangkan jiwaku. Diterjemahkan dari Charlie Carlsen, The Christian Drummer Bu, LD 56, dengan Sejin Last Days Ministries, USA. Untuk mendapatkan traktat ini atau bimbingan selanjutnya, silahkan menghubungi PIC Linda di WhatsApp
Plus 62 81 759 1948. Trucks Ministry is a division of Nafiri Allah Terakhir. 1984, Last Days Ministries, all rights reserved. Dukung dan doakan. Kami ingin mengajak gereja Tuhan agar kembali fokus pada pelayanan misi dan memberitakan Injil sampai Tuhan Yesus datang kembali. Raising Generation Movement, Save the Youth. Dari pergaulan bebas, kehamilan tak dikehendaki, aborsi, roh bunuh diri, HIV/AIDS, LGBT, pornografi, narkoba, miras, dan dampak sosial media. Ring of Covenant. Cincin, perjanjian hidup kudus, untuk dipakai kaum muda sampai dengan pernikahan kudus di hadapan Tuhan. Ini cincin perjanjianku, mana cincin perjanjianmu? Joy Box, atau kotak sukacita. Berupa sumbangan materi Alkitab, buku rohani, traktat, peralatan tulis, peralatan mandi, pakaian layak pakai, sepatu sandal, snack, dana, dan lain-lain, untuk mendukung pelayanan para guru misi di pedalaman. Adopsi misionaris. Butuh 60 donatur tetap, add 1 juta rupiah per bulan, untuk mengadopsi 15 guru misi Papua, agar mereka bisa melayani dengan baik dan setia di pedalaman. Konten kreator. Kami akan membuat beragam tayangan YouTube, berisi berbagai laporan pelayanan, pelajaran dan presentasi misi. Subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi, untuk menerima update terbaru dari pelayanan yang kami lakukan. Donasi. Kirimkan donasi Anda untuk mendukung pelayanan ini. BCA 555-033-2436. Atas nama Heru Chandra Mulia. Kode bisa pilih salah satu. Salam kehidupan. Pro Life. RGM Surabaya.